Kapan pertemukan Kiai Imad dengan satu di antara tiga? Habib Rizik, Habib Lutfi bin Yahya, atau Taufik As-Saegaf? Imaduddin Al-Usmani atau Imaduddin Usman atau Imaduddin bin Sarman. Saya tanya antum sekarang, Ibnu Taimiyah itu nama siapa? Sekarang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah nama siapa? Tidak masalah, selesai, sudahlah. Ya. Kiai Sarip mengatakan bahwa ingin ada perdebatan terbuka antara Ki Imaduddin bin Sarman dengan tiga tokoh habaib. Dan pernyataan bahwa sebutan Imaduddin bin Usman itu tidak masalah. Simak videonya. Di acara ILC yang kemarin sempat berlangsung beberapa hari yang lalu dengan tema Gus Miftah dan pembahasan-pembahasan seputar Gus Miftah, ada hal yang menarik yang dipermasalahkan, yaitu keinginan Kiai Sarip untuk mengadakan debat terbuka antara Ki Imaduddin bin Sarman dengan tiga tokoh habaib. Yang kedua adalah permasalahan nama Ki Imaduddin bin Usman itu tidak masalah menurut Kiai Sarip. Untuk lebih lanjutnya kita tonton dan simak video ini. Khusus yang terakhir, karena saya tahu persis tentang Kiai Haji Imaduddin Usman, makanya kita buka bedah masalah seminar di UIN. Kalau Ustadz Novel Bamukmin bersedia, kapan pertemukan Kiai Imad dengan satu di antara tiga? Habib Rizik, Habib Lutfi bin Yahya, atau Taufik As-Saegaf? Boleh kapan saja, insya Allah saya bertanggung jawab menghadirkan untuk diskusi, karena saya meminta bolak-balik ke Kiai Imad. Jangan sekedar menggelinding di luar, ini saya bicara langsung. Ayo ketemu, tapi pasti supaya selesai, kita juga tidak mau ribut-ribut seperti ini. Baik. Karena gitu. Jadi mohon nanti antum jawab saja, satu di antara tiga tadi, kapan antum bersedia menghadirkan, saya tanggung jawab hadirkan Kiai Imad. Kalau buku yang 600 halaman saya sudah baca, bukunya Kiai Imad saya sudah baca, tidak akan selesai saya bilang kalau seperti ini. Kapan saja kita undang, satu di antara tiga tadi, Habib Rizik, Habib Lutfi, atau Habib Taufik As-Saegaf, kapan bisa datang, kita bertemu, saya siap menghadirkan Kiai Imad, insya Allah. Saya bertanggung jawab. Jadi saya mau bertanya dulu dengan Kiai, ini sebenarnya Imaduddin Al-Usmani atau Imaduddin Usman atau Imaduddin bin Sarman? Saya tanya antum sekarang, Ibnu Taimiyah itu nama siapa? Bukan nama bapaknya. Oke, sekarang Ibnu Qayyim Al-Jauziyah nama siapa? Bukan nama bapaknya. Masalah enggak? Ya enggak masalah. Tidak masalah, selesai, sudahlah. Ya, cuman kan kita harus tahu. Saya kira sudah, tidak usah pakai cuma. Di dalam video yang sudah kita saksikan barusan, Kiai Sarip menginginkan dan meminta untuk dipertemukan antara Ki Imaduddin bin Sarman dengan salah satu dari tokoh habaib. Yang pertama, apakah dipertemukan dengan Habib Rizik? Yang kedua, atau dipertemukan dengan Habib Lutfi bin Yahya, atau dipertemukan dengan Habib Taufik As-Saegaf. Dan masalahnya ketika ada momen-momen untuk berdiskusi dan berdebat, Ki Imaduddin bin Sarman nggak akan pernah datang. Bahkan yang pertama kali menantang untuk berdebat itu adalah Ki Imaduddin bin Sarman. Di dalam video terang-terangan
saya siap berdebat 3 hari 3 malam dengan siapapun. Jadi bahasa Ki Imaduddin bin Sarman itu mau debat dengan siapapun. Tidak dengan orang yang ditentukan. Wajar ketika habaib siapapun berani maju untuk diajak diskusi. Bahkan dari luar habaib pun siap untuk berdiskusi. Seperti Gus Wafi itu berani untuk maju ke depan karena tantangan Imaduddin tidak terkhusus kepada habaib, tapi siapapun yang berani berdebat. Namun kenyataannya Imaduddin bin Sarman itu lebih dulu kabur di berbagai macam diskusi yang diadakan oleh pihak Robitoh Alawiyah ataupun dari pihak habaib ataupun dari pihak manapun mempertemukan antara kubu Imaduddin dengan kubu habaib. Itu Imaduddin gak pernah dia datang. Bahkan sekarang masyhur namanya jadi Imaduddin Al-Kaburi. Ya, ini adalah hal yang mungkin perlu dikaji lagi. Imaduddin itu berani gak untuk datang? Masalah kedua, yang dibatalkan oleh Imaduddin itu bukan nasabnya Habib Rizik, bukan nasabnya Habib Lutfi bin Yahya, bukan nasabnya Habib Taufik Assegaf, tapi yang dibatalkan adalah nasab Ba'alawi. Jadi salah kalau seandainya debat hanya dikhususkan kepada 3 habaib itu. Ya kecuali kalau Imaduddin membatalkan khusus nasabnya Habib Rizik, ataupun Imaduddin khusus membatalkan nasab Habib Lutfi, ataupun Imaduddin khusus membatalkan nasabnya Habib Taufik Assegaf. Ya monggo untuk berdiskusi dan berdebat dengan salah satu 3 tokoh habaib itu. Tapi Imaduddin kenyataannya bukan nasab dari 3 habaib itu yang dibatalkan. Tapi yang dibatalkan adalah seluruh Ba'alawi. Jadi permasalahannya bukan antara Imaduddin dengan Habib Rizik, bukan antara Imaduddin dengan Habib Lutfi bin Yahya, bukan antara Imaduddin dengan Habib Taufik Assegaf, tapi antara Imaduddin dengan seluruh Ba'alawi, bahkan dengan seluruh para ulama yang mengakui Ba'alawi. Itu adalah konsekuensinya bahwa Imaduddin harus siap berdebat dengan siapapun karena Imaduddin menantang kepada siapapun. Dan buktinya diajak debat, diundang secara resmi, itu tidak pernah hadir, bahkan lebih condong terhadap kabur. Itu yang pertama. Yang kedua, penamaan Imaduddin bin Utsman itu tidak masalah. Dengan mencontohkan kata Kiai Syarif, apakah Ibnu Taimiyah itu dinasabkan ataupun dinasabkan namanya kepada ayahnya, maka tadi dilihat di video bukan. Yang kedua, apakah Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu dinasabkan kepada ayahnya dalam nama? Di dalam video itu dikatakan tidak.
Lalu Kiai Sarif mengatakan kalau begitu ya sudah, tidak masalah. Maka saya akan komentar. Ada beberapa masalah yang ingin saya komentar. Yang pertama, mencontohkan antara nama Ki Imaduddin bin Utsman dengan nama Ibnu Taimiyah dan Ibnu Qayyim al-Jauziyah ada perbedaan. Dari mana segi perbedaannya? Perbedaannya, Imaduddin bin Utsman itu nama yang dinasabkan kepada kakek dari ibunya. Ingat, kakek dari ibunya, karena Utsman itu adalah kakek dari jihad ibunya. Sedangkan nama Ibnu Taimiyah dan juga Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu nama yang dinasabkan bukan kepada jalur ibunya. Benar, Ibnu Taimiyah itu adalah nama dari kakek-kakeknya, yang mana nama ayahnya bukan Taimiyah. Cuman Taimiyah itu adalah kakek dari jalur ayahnya. Ya, sedangkan Imaduddin menasabkan kakek bukan dari jalur ayahnya, tapi dari jalur ibunya. Maka harus kita ketahui kakek dari ayahnya Imaduddin itu siapa. Dan mencontohkan kepada Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Sebenarnya Ibnu Qayyim al-Jauziyah dinisbatkan ataupun dinasabkan bukan kepada kakek, tapi langsung kepada ayahnya. Hanya saja ayahnya itu memiliki jabatan yang mana ayah dari Ibnu Qayyim itu adalah seseorang pengelola dan pemimpin di Madrasah Al-Jauziyah. Jadi Qayyim itu adalah sifat ataupun status ayah dari Ibnu Qayyim yang menjadi pengelola dan juga pemimpin madrasah di Jauziyah. Kalau Imaduddin bin Utsman itu dinasabkan kepada kakek dari jalur ibunya. Sedangkan Ibnu Taimiyah dinasabkan kepada kakek dari jalur ayahnya. Dan juga Ibnu Qayyim al-Jauziyah, justru Ibnu Qayyim al-Jauziyah itu adalah dinasabkan kepada ayahnya langsung. Hanya saja ayahnya itu digelari dengan Qayyim. Nah itu. Kalau ada penemuan ataupun mendapati bahwa ada ulama ataupun siapa yang dinasabkan secara nama kepada kakek dari pihak ibunya, maka jawaban saya, jika ada, permasalahannya bukan masalah ada, tapi permasalahannya ketika Imaduddin bin Sarman ditanya siapa bapak Anda, maka dia itu sungkan untuk menyebutkan bapaknya sendiri. Itu yang jadi masalah. Jika memang ada yang dinasabkan kepada kakek dari jalur ibunya dari segi nama. Tapi yang jadi problem itu adalah Imaduddin ketika ditanya. Ketika ditanya, siapa bapak Anda? Maka dia sungkan menyebut bapaknya sendiri. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe.